pada kata kalimat yang saya sebutkan. Sampai sini sudah bisa dimengerti? Sampai sini sudah bisa dipahami? Aturan mainnya fokus pada kata-kata yang saya sebutkan. Bisa. Kalau sudah kalau sudah bisa dimengerti, klik jempol ya. Oke. Sudah siap? Oke. Ini 3. Ini 3. Ini 2. Kalau ini berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nih? Nih, ada yang bisa jawab? Ayo. 5, Kak. Oke, yang lain? Oke, jadi jawabannya adalah 3. Jadi teman-teman fokus apa yang saya katakan. Nah, satu kali lagi ya. Ini 3, ini 2, dan ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Fokus apa yang kata saya sebutkan tadi. Ada yang bisa jawab? 3. Jawab apa? 1. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Oke, semoga dengan breaking tadi teman-teman bisa fokus lagi ya. Jadi sebenarnya untuk masalah teknik dan aturannya teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah, di sana ada dijelaskan bagaimana caranya untuk itu semua. Kalau saya jelaskan di sini otomatis dari teman-teman karena lagi Bang. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah senang sekali perkenalkan saya Pak Japredian yang akan memandu seminar tentang sharing session pada malam hari ini, yaitu tentang filter efek. Oke. Buku ini mengajarkan tentang sesi gelap manusia yang tentunya dimiliki oleh setiap orang. Seseorang manusia yang candu akan kemenangan dibutuhkan memiliki kekuasaan takut disalahkan, dipahami dan kecanduan lainnya, dan buku ini ada 7 kecanduan tersembunyi manusia tidak dapat dijelaskan satu persatu. Pada intinya, sering dari kita dapat hidup memiliki keinginan psikologis yang ingin dipenuhi. Hal tersebut yang menghancurkan kita secara perlahan baik dari dalam diri maupun secara sosial ketika keinginan tersebut menjadi sebuah kecanduan. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat terpuni. Jadi beliau adalah salah satu orang yang terpopuler di kampus dan beliau berkuliah di universitas ternama yaitu Universitas Lamamangkurat dan beliau juga Fakultas Kedokteran. Kalau kita berbicara tentang masalah Fakultas Kedokteran, pastikan teman-teman tahu bahwa Fakultas Kedokteran itu adalah orang yang merawat, orang yang biasanya menyembuhkan orang. Nah, bayangkan orang aja disembuhkan, apalagi orang yang dia sukai ya kalau. Nah, jadi itu masuk Fakultas Kedokteran dan beliau jurusan psikologi. Iyalah Kak? Oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan untuk memudahkan kita dalam menerima materinya, langsung saja kepada Karya untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan, Kak. Ya, oke. Terima kasih banyak, Fajar, Kak Fajar, Mas Fajar, Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita santai aja sih ya malam ini ya. Nggak kayak seminar, webinar, atau apa yang formal-formal. Nggak, kita santai aja sih. Sharing-sharing aja sih sama teman-teman yang luar biasa di sini ya, sobat-sobat Willow Widi. Nah, pada malam hari ini kita akan berbagi dan belajar bersama tentang filter effect. Nah, itu buku seru banget sih sebenarnya teman-teman. Jadi kakak itu pertama kali baca buku itu di tahun 2017. Itu lagi searching tuh di Google, ya search lah. Pokoknya sebenarnya sih rencananya itu mau cari buku kuno sebenarnya. Ya, waktu tahun-tahun 2017 itu pengen banget punya buku kuno, buku yang jadul banget, yang zaman dulu, yang membahas hal-hal yang sebenarnya
sifatnya itu luar biasa lah, sifatnya mendalam, sifatnya luar biasa, buku-buku yang lama banget. Ternyata nggak nemu. Dan akhirnya bertemulah salah satu buku, yaitulah judulnya Hitler Effect. Dan buku itu dulunya pernah dicekal oleh pemerintah Indonesia ya. Buku itu pernah dicekal sama pemerintah Indonesia karena isinya terlalu vulgar, dalam arti isinya itu terlalu mendalam, terlalu membahas hal-hal yang sebenarnya tidak harus dibahas secara umum, karena biasanya materi-materinya itu materi-materi khusus, teman-teman. Orang-orang yang belajar hipnosis, orang-orang yang belajar NLP, orang-orang yang belajar komunikasi terselubung. Nah, belajarnya itu, materi-materi itu biasanya. Tapi celakanya adalah buku ini disebarkan secara umum ke pasar umum, ke khalayak ramai. Akhirnya pernah suatu waktu dicekal. Dan singkat cerita, alhamdulillah bukunya udah ada sih beberapa di buku-buku di online ya, online shop itu ada, teman-teman kalau cari, semoga ada, karena di Gramedia dan penerbit lain itu tidak ada bukunya nggak ada, karena diterbitkan secara pribadi oleh penulisnya, makanya sempat juga dicekal. Dan ya bukunya itu ya buku-buku sisa aja sih biasanya kalau teman-teman cari di online shop gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas bukunya, Kakak harap pengetahuan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh ya, teman-teman ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh, tidak digunakan untuk hal-hal yang menjurus ke arah yang negatif, karena memang bukunya sangat powerful sekali. Buku itu sangat powerful sekali. Ya, sederhananya kalau misalkan kamu laki-laki, kamu mau bikin seorang perempuan itu candu dengan kamu, maka bacalah buku ini. Atau kamu seorang pemimpin mau bikin seseorang, entah itu bawahan, staff, dan lain-lain, untuk candu denganmu, maka bacalah buku ini. Tapi kalau kakak pribadi sebenarnya sangat berhati-hati juga ya menerapkan buku ini, karena takut juga kalau misalkan nanti kenapa-napa kan agak bahaya juga ya. Karena beberapa kali pernah coba dan ya kebetulan berhasil sih kayaknya. Akhirnya ada beberapa orang yang, aduh, kok gini ya ternyata ya. Kalau bahasa psikologinya itu dia jadi dependen, teman-teman. Dependen itu ketergantungan. Pernah nggak sih teman-teman itu ketergantungan akan sesuatu? Misalkan teman-teman itu, aku nggak bisa kak, kalau misalkan makan itu nggak pakai nasi. Kalau makan nggak pakai nasi itu sama aja nggak makan. Ya padahal teman-teman makan roti, ya sama aja kandungannya dengan nasi ya. Kalau misalkan kita ambil secara kesehatan ya kurang lebih aja lah intinya. Atau teman-teman ganti dengan makanan yang lain ya sama-sama aja lah intinya. Yang sebanding ya dengan nasi kandungannya. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa ya kalau nggak makan nasi, ya nggak makan. Nah itu salah satu kecanduan teman-teman. Atau yang lain apalagi ya. Misalkan, kak aku nggak bisa kak kalau misalkan tidur itu nggak dengerin musik dulu. Rasanya ada yang kosong aja. Nah itu candu juga, karena terbiasa, habit. Nah buku ini mengajarkan tentang itu, tapi ke orang lain. Kita ngajarin orang biar orang itu punya kecanduan sama kita. Kita ngajarin orang biar seseorang itu punya hal-hal bersifat psikologis yang harus kita puaskan. Contoh yang lain, yang paling simpel apalagi, Via sama Akil misalnya, wah kalau nggak ada Akilnya kok rasanya sunyi ya, kok rasanya sepi ya, aduh sepi banget kalau nggak ada Akil. Padahal ada atau tidaknya Akil sebenarnya secara normal ya biasa aja sebenarnya, biasa aja. Tapi kenapa seorang Via bisa menganggap seperti itu ya, karena ada sesuatu hal dalam diri Akil yang bisa memuaskan hasrat psikologisnya Via. Nah, buku itu ngajarinnya itu sebenarnya. Ya sekitar 500 halaman lah, sekitar 500-600-an halaman. Daftar pustakanya itu banyak banget juga. Isinya ya buku-buku psikologis, buku-buku hipnosis, buku-buku NLP, dan lain-lain. Gitu sih. Jadi kakak harap tidak diterapkan ke yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan pas banget nih kita menerapkan dan klik ke orang, ya teman-teman tanggung sendiri akibatnya ya. Balik lagi, kakak tidak mau bertanggung jawab atas sesuatu hal yang misalkan kalau misalkan teman-teman nggak sengaja menerapkan ini di luar, nanti teman-teman nyalahin kakak, wah diajarin karyo nih, wah, jadi aku dikejar-kejar banyak perempuan, wah kata Aldi. Aku gimana kak, susah juga kak. Aduh. Tapi ya balik lagi ya kak, tidak ngajarin yang hal-hal yang aneh-aneh lah intinya.
Tapi intinya buku itu ngajarinya kayak gitu. Membuat orang lain itu candu secara psikologis. Kalau nggak ada A, nggak rame nih. Kalau nggak ada B, nggak rame nih. Nah, gitu-gitulah intinya. Itu terjadi juga, contoh yang paling simpel lagi, terjadi juga ketika teman-teman misalkan pacaran ya mohon maaf bagi yang jomblo, atau orang-orang yang punya pasangan, entah itu sepasang perempuan dan laki-laki, kekasih, atau sahabat. Nah, ketika teman-teman bersama dengan seseorang tersebut, misalkan nih, kakak sahabatan sama Pajar nih. Nah, kalau misalkan kakak sama Pajar nih kok rasanya nyaman banget ya. Tapi kalau nggak ada Pajar, aduh aku nggak bisa nih hidup di dunia ini kalau misalkan nggak ada Pajar, misalkan kayak gitu. Nah itu candu juga teman. Balik lagi buku ini ngajarin itu juga. Kalau misalkan teman-teman baca dari awal sampai akhir, teman-teman baca berulang kali, teman-teman ambil intisarinya, terus teman-teman praktekkan kayak gitu terus, dan teman-teman akan dapatkan poin itu ketika teman-teman melakukan itu. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, esensinya kalau teman-teman melakukan itu sama saja, satu itu hal yang negatif kalau memang teman-teman hanya sekedar ingin bikin orang candu, dan yang kedua kalau misalkan niat teman-teman kurang baik ya ujung-ujungnya itu akan kembali lagi ke teman-teman. Bahasa simpelnya teman-teman ingin orang lain itu suka sama teman-teman, sayang sama teman-teman, tapi teman-teman tidak memberikan kasih sayang kembali ke orang itu. Ya sakit kan, misalkan kita bikin orang suka sama kita, sayang sama kita, tapi sebenarnya kita nggak ngasih kasih sayang juga ke orang itu. Cuman sekedar buat dia nyaman sejenak aja. Buat dia nyaman sejenak dan menghilang kemudian. Kan nggak enak ya kalau gitu ya. Gitu. Ya simpelnya gitu sih. Gitu. Oke, sorry, keluar. Oke, next. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Ini tidak menjelaskan semua isi bukunya ya, tapi beberapa poin penting yang menarik untuk dibahas. Kayak seni manipulasi pikiran, Hitler Effect. Buku yang sangat jahat ya sebenarnya kalau misalkan kita ambil itu di ranah yang negatif, tapi di ranah yang positif ini akan menjadi buku yang sangat powerful. Karena isi buku ini adalah isi-isi tentang hipnosis terselubung. Pernah dengar hipnosis kan? Gendam misalkan digendam plak, oke kamu bayarin uang aku bla 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 kayak gitu, atau dibikin tidur dan lain-lain. Nah, hipnosis terselubung itu adalah kita ngobrol aja sama orang, tapi sebenarnya kita sedang menghipnosis orang itu. Hipnosisnya terjadi, tapi secara terselubung. Ya orang menganggap ini obrolan biasa aja, tapi sebenarnya ada kata-kata, ada kalimat-kalimat, ada gerakan-gerakan, ada hal-hal yang kita selipkan di sana. Secara tidak sadar membuat orang tersebut terhipnosis. Nah, ini hipnosis terselubung. Orang yang menggunakan hipnosis terselubung itu Virginia Satir, kalau tokoh terkenalnya. Kalau anak-anak psikoterapis, anak-anak psikologis biasanya tahu tuh, Virginia Satir. Family terapis, beliau itu adalah seorang family terapis. Ya, intinya adalah kerennya seorang Virginia Satir ini adalah ketika dia melakukan psikoterapi dengan klien, kepada kliennya, yang dia lakukan hanya ngobrol. Cuman ngomong biasa aja. Tahu-tahu trauma dari kliennya hilang. Tahu-tahu masalah dari kliennya setelah melakukan obrolan biasa itu menghilang. Nah, karena dia menggunakan hipnosis terselubung. Nah, itu dicetuskan turunan-turunannya muncullah NLP, Neuro Linguistic Programming saat itu. Nah, itu mirip-mirip juga nanti dengan hipnoterapi. Ya, kurang lebih aja sih. Gitu. Oke, manusia digerakkan atas dasar pikirannya. Apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Manusia digerakkan atas dasar pikirannya. Setuju nggak kira-kira? Kalau setuju boleh dikasih jempol, love, atau kolom chat, terserah. Setuju nggak kira-kira? Manusia digerakkan atas dasar pikirannya. Wah, mantap. Ahli Fajar, wah dikasih love. Gimana teman-teman lainnya? Wah, yes, mantap. Aldi, thank you. Terima kasih Aldi, Nurul, Kia. Thank you Kia, thank you. Wah, banyak sekali. Thank you teman-teman semua. Manusia digerakkan atas dasar pikirannya. Dalam agama ini namanya niat. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah lebih baiknya niatnya positif dulu, teman-teman. Nah, sama seperti teman-teman nanti mempelajari buku ini, kalau misalkan teman-teman punya.
usahakan niatnya positif dulu, usahakan niatnya baik. Karena itu akan menjadi dasar. Karena itu akan menjadi dasar apa yang akan teman-teman lakukan nanti. Nah, di buku Hitler Effect dijelaskan bahwa kita bisa memanipulasi niat seseorang secara tidak sadar. Kita bisa memanipulasi niat seseorang secara tidak sadar. Kita manipulasi dia, kita arahkan dia. Nah, walaupun di Hitler Effect ada tekniknya sih. Ketika kita ingin memanipulasi orang lain, kita tidak bilang itu manipulasi. Tapi kita bilang itu persuasi. Sebenarnya tujuannya sama, mengarahkan orang. Tapi kita tidak bilang itu manipulasi, tapi persuasi. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan manipulasi, wah, saya pengen memanipulasi Aldi nih. Nah, Aldi akan merasa, wah, aku ditipu Aryo nih. Nah, makanya bahasanya itu diganti. Kalau di buku Hitler Effect dijelaskannya seperti itu. Ketika kita ingin memanipulasi orang, usahakan jangan katakan manipulasi, tapi katakanlah persuasi. Wah, saya ingin mempersuasi Aldi nih. Atau saya ingin ngajak Aldi nih. Ya, padahal tujuannya sama. Manipulasi juga. Nipu juga ujung-ujungnya. Cuman bahasanya aja yang diganti. Kalimat-kalimatnya aja yang diganti. Nah, karena hipnosis itu memang begitu, teman-teman. Hipnosis itu kekuatan kata-kata. Kekuatan kalimat. Kenapa? Karena manusia itu digerakkan atas dasar pikirannya. Pikiran manusia bergerak atas dasar bahasa-bahasa yang masuk. Entah itu bahasa tubuh, ataupun bahasa verbal. Verbal ataupun non-verbal. Misalkan, jangan bayangkan tentang gajah. Ini contoh klise ya. Jangan bayangkan tentang gajah. Tiba-tiba kita mikirin tentang gajah. Ya karena itu yang terprogram di dirimu. Jangan bayangkan tentang cicak. Jangan bayangkan buaya berkepala fajar misalkan. Tiba-tiba kebayang nih, wah fajar berkepala, fajar berbadan buaya misalkan. Buaya berkepala fajar misalkan, tiba-tiba kebayang kayak gitu. Ya karena memang bahasanya kayak gitu, teman-teman. Kita memprogram otak orang lain, kita memprogram pikiran orang lain melalui bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Bahasa-bahasa yang kita sampaikan ke orang-orang. Nah, itu salah satu inti dari bukunya. Banyak banget sih, isinya banyak banget. Banyak banget isinya di buku itu. Oke. Dan Hitler Effect ini sebenarnya membahas tentang strategi bersikap. Bagaimana cara kita bersikap ke orang lain. Menyikapi sesuatu ke orang lain, bertindak, melakukan sesuatu. Nah, ini Hitler Effect bahasanya di sini sebenarnya. Bagaimana cara kita bersikap ke orang lain. Oke, next aja nih. Aduh, salah. Nah, ini kakak pengen menanyakan ke teman-teman aja deh. Benarkah manusia itu sempurna? Siapa yang setuju manusia itu sempurna? Setuju nggak? Setuju nggak? Aduh, mau bilang nggak setuju, tapi agama saya ngomongnya katanya manusia sempurna, Kak. Nanti dibilang nggak beriman lagi. Gimana? Setuju nggak manusia itu sempurna? Kalau setuju, kasih jempol, love, apapun itu, stiker, silahkan. Setuju nggak? Manusia itu sempurna. Weh, apa aja setuju. Oke. Next ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa manusia itu sempurna, nah ini ada tulisannya. Manusia katanya sangat cerdas, namun kenapa saat emosi memuncak bahkan seorang anak tega membunuh ibunya sendiri? Kan sering terjadi ya. Atau case lain deh. Kenapa sih banyak orang yang tiba-tiba membunuh temannya sendiri ketika di kantor polisi lalu dia bilang, wah maaf Pak, saya kerasukan setan. Oh maaf Pak, saya nggak sengaja, saya hilap. Tapi dibilang, loh manusia kan sempurna, kok bisa hilap sih? Nah ini menarik nih. Katanya manusia itu sempurna, tapi kok manusia bisa hilaf? Katanya manusia sempurna, tapi kok manusia bisa melakukan kesalahan? Menurut teman-teman gimana? Dari Aldi deh, dari Aldi. Oh, Aldi senyum-senyum nih. Menurut Aldi gimana? Ini pertanyaan yang menarik. Dijawab, Kak. Kalau semisal dibandingkan makhluk lainnya, makhluk hidup lainnya kayak hewan atau tumbuhan, mungkin manusia sempurna, Kak. Tapi kalau karena ada keberadaan Tuhan, jadi yang paling sempurna ya Tuhan, manusia tempatnya salah juga. Oh Gitu, iya. Kak.
Waduh, agamis banget ya jawabannya ya. Oke, thank you Aldi. Oh, berarti kata-kata sempurna ada lagi yang lebih sempurna. Waduh, dari sempurna, lebih sempurna, paling sempurna. Ya kayak gitulah intinya. Oh, berarti kita perlu luruskan dulu nih pengertian sempurna ini apa. Ketika kita mengatakan bahwa wah manusia itu sempurna, tapi kok bisa ngelakuin kesalahan? Ya karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Yang paling sempurna itu ya Tuhan, misalkan. Yang paling sempurna itu Tuhan. Loh berarti kalau misalkan ada yang sempurna dan yang paling sempurna, kita perlu luruskan dulu nih kata-kata sempurna ini maksud dan pengertiannya apa? Ada yang bisa bantu nggak? Filsafat banget nih. Kan ada nih sempurna, tapi ada lagi yang paling sempurna. Loh berarti bedanya antara sempurna dan paling sempurna ini apa? Oh tidak melakukan kesalahan Kak. Loh berarti nggak sempurna dong kalau misalkan tidak melakukan kesalahan. Atau gimana? Menurut teman-teman gimana? Menurut Kia deh, menurut Kia. Kita berfilsafat sebenarnya. Gimana Kia? Tadi benarkah manusia sempurna ya? Kalau menurut Kia sih kurang tepat sih Kak kalau diistilahkan manusia itu sempurna karena ya tadi kayak kata Aldi kalau yang paling sempurna itu sebenarnya Tuhan sedangkan manusia itu kan tempatnya salah dan hilaf. Jadi kalau dikatakan manusia sempurna, menurut Ulun nggak ada istilah untuk seorang manusia sempurna kayak gitu. Manusia tuh cuman bergerak dari banyak salah menjadi sedikit salah. Namun untuk kata baik atau sempurna itu belum ada manusia yang mencapai hal itu menurut Ulun. Waduh, mantap-mantap. Oke, thank you Kia. Deep banget ya. Ternyata kata Kia nggak ada kan manusia yang sempurna. Manusia ya tempatnya salah dan hilap. Oke, menarik. Menurut teman-teman lagi yang lain, silakan ada lagi. Akil ya, Akil. Gimana Akil? Benar nggak sih Tes manusia? kedengaran nggak, Kak? Iya, iya benar. Kalau menurut saya manusia ini sempurna, iya betul. Tapi sempurna itu di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Maksudnya gini, manusia itu kan diberkahi akal gitu, yang mana tidak diberikan kepada makhluk seperti tanaman, tumbuhan, hewan, dan kemudian berbeda dengan benda-benda mati yang ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma menjalankan kodratnya. Jadi manusia sempurna, tapi tidak untuk keseluruhan. Untuk sempurna itu ya seperti jawaban teman-teman sebelumnya tadi, sempurnaan hanya milik yang maha kuasa gitu. Sempurnaan hanya milik sang pencipta. Oke, Itu Kak dari saya. mantap. Oke, kalau menurut Akil, pengertian sempurna itu apa? Sempurna. Apa ya? Sempurna apa itu? Perfect. Sempurna itu menjabarkannya itu loh. Sempurna itu kayak ya terlihat istimewa gitu. Tidak ada atau sedikit celah celahnya. Ini jadi yang dijaga. Karena beliau ngelak mah.
Halo, cek cek.